Ya, masuk. Pada kiri semua depan. Ya, masuk. Oke, aman. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Pak Gus, bisa ini kita dalam doa? Ya, terima kasih anak. Nah, mari kita berdoa. Selamat sore teman-teman dan Pak Guru. Sebelum kita mulai akan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengenal Tuhan dalam doa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baiklah anak, kita lanjut pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi pada kegiatan kita pada pagi hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, dengan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya ini, anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri individu yang memiliki etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ya. Setelah itu, setelah Anda mengidentifikasi ciri-ciri individu yang memiliki etika dalam pergaulan dengan teman sebaya, nanti Anda mampu mengubah sikap perilaku yang beretika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ya. Terus yang terakhir, Anda mampu menunjukkan sikap perilaku etika pergaulan dengan Pak Guru akan tampilkan sebuah topik untuk didiskusikan di dalam kelompok. Setelah itu, Anda tugasnya kalian itu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan diidentifikasi, nanti Anda mendapat tugas kembali untuk merumuskan masalahnya. Ya. Setelah dirumuskan masalahnya, baru dicarikan suatu solusinya. Nanti kita dalam membuat sebuah kelompok, nanti Pak Guru. Jadi untuk pembagian kelompoknya, Pak Guru dengerin ya. Hitung 1, 2, 3, nanti Pak Guru. Terus 1, 2, 3, selanjutnya 1, 2, 3. Ya. Lanjut mana? Paham? Ya. Oke, dari sini dulu. 1, 2, 3, 1, 2. Baiklah, kita ada sesuai dengan topik kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Kenapa hari ini perlu dibahas dalam kegiatan bimbingan klasikal ini? Karena memang saya lihat selama ini yang terjadi di sekolah kita ada banyak suatu kejadian, baik itu perselisihan, konflik, saling membenci dan sebagainya, itu diakibatkan oleh tidak adanya etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Maka karena itu Pak Guru kalau harus memberikan suatu bimbingan klasikal terhadap kita semua, sehingga dengan selesai melaksanakan bimbingan ini, Anda bisa menerapkan bagaimana sih etika pergaulan yang perlu diterapkan dengan teman sebaya kita. Ya, agar kita bisa terhindar dari konflik, dari percekcokan, dari perkelahian dan sebagainya. Ada 3 orang anak yang bermain bersama, ya. Terus ada 1 orang yang dia merasa tersisih, dia tidak bisa diterima oleh temannya di dalam pergaulannya. Karena itu saya minta di dalam kelompok yang sudah Pak Guru bagikan tadi, Anda tugasnya adalah berdiskusi di dalamnya, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan kenapa sih sampai anak tersebut ditolak oleh temannya untuk bergaul di dalam kelompok. Ya, dan tugas yang pertama. Terus yang kedua, setelah Anda mengidentifikasi
bahwa kenapa anak itu terjadi seperti itu. Nah, setelah dirumuskan masalahnya, tugas selanjutnya untuk para siswa, Anda menentukan solusinya. Ya, tentukan solusinya agar permasalahan seperti ini bisa teratasi. Ya, nanti Anda diskusikan dalam kelompoknya. Setelah itu, Pak Guru minta nanti untuk memprestasikan, silakan Anda diskusikan. Oke, coba perhatikan. Di sela-sela Anda berdiskusi, Anda bisa perhatikan tayangan video di atas sebagai bahan diskusinya. Ya. Anda bisa perhatikan gambar video di atas sebagai bahan diskusinya, sehingga menjadi suatu pertimbangan Anda dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain boleh menambahkan atau mengkritik, ya, boleh mengkritik atau menambahkan hasil daripada diskusi kelompok 1, ya. Bisa? Oke, semangat. Ayo silakan kelompok 1 untuk menampilkan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1, saya mau memperkenalkan nama saya Oniki Adriana Walanghara. Saya siswi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan diskusi kami. Menurut gambar yang kita simak tadi, saya menyimpulkan bahwa ketika seorang anak itu disisihkan dari pergaulannya, mungkin karena dia itu tidak menghargai teman. Jadi menurut kami solusinya adalah kalau kita membangun suatu hubungan pergaulan dengan sesama, kita harus menghargai teman dan menghormati siapapun. Mungkin itu saja presentasi hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin memberi saran atau tambahan, saya silakan. Ya, silakan kalau ada saran kira-kira dari hasil gambar ilustrasi gambar tadi, kira-kira identifikasi permasalahan dihadapi oleh anak tadi kira-kira apa terkait dengan topik permasalahan yang kita
bahas pada pagi hari ini. Penyebab dari permasalahan itu tentang menyimpulkan saja. Nah, penyebabnya kalau dia tidak, maksudnya kalau ketika dia dalam pergaulan, dia mungkin disisihkan dari teman-teman atau mungkin dia Penyebabnya tadi saja itu tidak menghargai teman. mungkin karena dia tidak menghargai teman. Ya. Jadi solusi dari saya tadi itu seperti saya bilang tadi, harus menghargai teman dan menghormati siapapun dia. Ya, itu atau ada tambahan lagi yang lain? Atau mau mengkritik dari hasil diskusi kelompok satu? Ada hasil kelompok satu tadi, salah satu penyebabnya itu mungkin selama ini dia kurang menghargai teman, terus tidak menghormati teman, ya. Sehingga salah satu solusinya adalah dia harus berubah sikapnya untuk selalu menghargai temannya, ya, di dalam pergaulannya sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nestayawati Nila dari kelompok 2. Ini Novi, ini Novita, ini Lut, dan sebelah sana Mama. Ya, silakan. Penyebab dari gambar yang saya lihat di atas, mungkin anaknya memiliki egois atau Ya. tidak ramah atau berbicaranya kasar kepada teman, jadi teman-temannya tidak menyukainya. Jadi solusi yang saya berikan, anaknya harus merubah diri, merubah diri agar lebih ramah kepada teman, sering mengucapkan salam kepada teman agar dihargai oleh teman. Dan saya menyimpulkan dari gambar di atas, agar kita semua disukai oleh teman, maka kita harus memiliki etika yang bagus. Harus jangan memimpikan egois yang tinggi, jangan bersikap kasar kepada teman, gitu. Jadi harus merubah diri lebih baik lagi, gitu, agar disukai oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apakah teman-teman ada yang Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pak Guru ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan kenapa sih pergaulan dalam kehidupan dengan personal sebaya itu penting. Saya kira siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Kalau menurut saya kan permasalahan dan konflik itu di masa remaja itu sudah menjadi darah daging. Bahkan itu keseriannya kita akan diuji. Apakah kita tetap egois dengan sikapnya kita atau kita akan berperilaku baik terhadap orang-orang. Ya, saya terima kasih banyak. Pak Guru akan kembalikan KPD. Ya. Nanti gambaran KPD ini anak-anak isi. Ini ada 2 nanti. Ada KPD dan ada lembaran evaluasi hasil dan evaluasi proses. Adik, Anda minta kepada para siswa untuk mengisinya, setelah itu dikumpulkan kembali kepada Bapak Guru. Ya, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang lagi untuk memimpin kita di dalam doa. Satu orang saya minta, ini guys, kita dalam doa.
kekuatan, apa budi kejaksaan berada pada diri Bapa. Bapa yang berada di surga, sekarang kami akan pulang lalu kami mencintai kami perjalanan, mengetahui jiwa dan selamat di Yesus yang kami. Bapa yang berada di surga, hanya ini doa kami, segera kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak. Silakan tepuk tangan.